Subahul khair, selamat pagi. Naharuka Said, selamat siang. Masaul khair, selamat sore. Lailatuka Saida, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan anak-anak sekalian. Sabahul khair, selamat pagi nak. Kaifa halukum al-yawm? Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Masya Allah, antum bikhair. Luar biasa, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya, Pak Puji Hartono SPDI dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kali ini kita akan kembali berjumpa belajar bersama dalam pembelajaran bahasa Arab. Masya Allah. Yuk langsung aja kita mulai pertemuan kita dalam bahasa Arab ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian, kali ini kita akan memberikan kepada kalian semuanya tentang review materi ulangan kenaikan kelas, yaitu penilaian akhir semester genap bahasa Arab kelas 2. Apa aja tuh? Penasaran kan? Oke, tapi sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Zat yang Maha Sempurna agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ketika kita menyimak video pembelajaran ini, sehingga kita bisa memetik pembelajaran ataupun pelajaran hikmah dari apa yang sudah kita lihat pada video ini. Oke, ya angkat tangannya semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, tim kelas 2 udah gak sabar ya. Iya, baiklah. Nah, anak-anak sekalian, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung tahun ajaran untuk kalian tim kelas 2. Oke, pada akhir semester genap ini berarti kalian akan menghadapi sebuah ulangan, challenge, tantangan untuk bisa naik ke kelas selanjutnya, yaitu kelas 3. Cie, yang udah gak terasa nih yang udah mau naik ke kelas 3. Baiklah, apa aja sih gambaran mengenai ulangan kenaikan kelas khususnya untuk bahasa Arab di kelas 2, atau lebih kita kenal dengan pas genap, penilaian akhir semester genap untuk bahasa Arab kelas 2. Pastinya di situ insya Allah Pak Guru akan memberikan kalian kurang lebih sebanyak 20 pertanyaan guys. 20 pertanyaan. Kayak apa aja ya bentuk soalnya ya? Untuk lebih memudahkan kalian dalam membayangkannya, Pak Guru berikan gambaran nih. Jadi 20 soal itu bentuknya beda-beda. Pak Guru sengaja buat 3 bentuk yang berbeda untuk pertanyaan-pertanyaan Pak Guru dari 20 soal tadi. Jadi yang pertama adalah 10 soal pertama Pak Guru buat bentuknya pilihan ganda nih. Yang mana dalam bentuk soal pilihan ganda kalian masih Pak Guru beri bantuan opsi, yaitu opsi pilihan jawaban sebanyak 3, yaitu A, B maupun C. Gimana sih bentuknya? Oke, langsung aja yuk, capcus. Kita langsung berikan gambaran kepada kalian kayak apa sih soal pilihan ganda untuk soal ulangan kenaikan kelas khususnya bahasa Arab. Nah, ini nih contoh 10 soal contoh loh ya. Ini bukan soal beneran ulangannya. Ini cuma contoh gambarannya. Oke, siap, kita mulai. Contohnya misalnya pilihan ganda 10 soal. Yang pertama misalnya Pak Guru bertanya tentang bahasa Arabnya singa adalah titik. Bahasa Arabnya singa adalah titik. Oke, yang sudah kita pelajari. Singa bahasa Arabnya apa? Yuk. A, asadun. B, jamusun. Ataukah C, filun. Nah, manakala kalian sudah menemukan jawabannya, yakinkan itu jawabannya benar, maka kalian pilih. Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah A, asadun. Maka pilihan jawaban A tadi kalian silang. Oke, lalu kemudian kalau kalian udah yakin dengan jawaban asadun A tadi itu udah benar, maka kalian salin tulisan opsi pilihan jawaban A asadun di titik-titiknya. Oke, lalu kalian tulis asadun. Jadi jawabnya 2 kali. Ini kenapa? Ini untuk memastikan kalian bahwa jawaban yang kalian pilih itu udah benar. Jadi selain disilang, juga kalian tulis kembali. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Misalnya Pak Guru bertanya tentang arti kata. Arti kata namirun dalam bahasa Arab itu adalah titik.
Arti kata namirun adalah titik. Ayo, namirun masih nama hewan, sahabat dekatnya ataupun kerabat dekatnya daripada singa. Kira-kira siapa ya? A. Kerbau. B. Harimau. Atau C. Bebek. Benar sekali. Kalian udah tahu dong, namirun itu adalah harimau, si kucing besar. Benar. Manakala udah pasti jawabannya benar, kalian pilih, kalian silang di B-nya. B disilang. Yang mana tadi jawabannya adalah apa tuh? Harimau. Maka kalian tulis harimaunya. Harimau di titik-titiknya. Oke, jawabnya 2 kali loh ya. Selanjutnya lagi yang ketiga. Contoh yang ketiga untuk pilihan jawaban untuk bentuk soal pilihan ganda. Misalnya dia bertanya tentang bahasa Arabnya. Bahasa Arab dari kerbau adalah titik. Kerbau loh ya, bukan sapi, bukan banteng, kerbau. Bahasa Arabnya kerbau adalah titik. Lalu Pak Guru berikan opsi, 3 opsi pilihan jawaban misalnya. A. Ibilun. B. Baqaratun. C. Jamusun. Ayo diingat baik-baik, pastikan tuh. Kerbau bahasa Arabnya. Benar sekali. Jawabannya adalah C. Jamusun. Ketika kalian udah yakin jawabannya adalah C. Jamusun, maka kalian silang C-nya, tulis jamusunnya di titik-titiknya. Jamusun. Santai je. Tulisannya tidak perlu tulisan Arab. Kalian cukup menuliskan bacaan tulisan Arab Latinnya. Jadi ditulis J aja, M-U-M-U, S-U-S-U-N, jamusun. Oke, seperti itu ya. Ini untuk memudahkan kalian dalam menjawab ulangan kenaikan kelas bahasa Arab khususnya. Lalu yang keempat, contoh lagi. Misalnya Pak Guru bertanya tentang arti kata lagi nih. Arti kata dari baqaratun adalah titik. Baqaratun kita udah belajar dong. Itu juga nama hewan berkaki 4 kan? Mamalia kan? Suka makan rumput. Menghasilkan susu. Benar sekali. Masya Allah. Nah, baqaratun itu artinya apa? Misalnya A. Sapi. B. Banteng. C. Kuda. Nah loh, apa itu baqaratun? Ketiga-tiganya punya 4 kaki ya. Ketiga-tiganya makan rumput ya. Tapi artinya hanya satu. Apa itu baqaratun artinya? Benar sekali. A. Yaitu artinya sapi. Ketika udah yakin, silang A-nya, ditulis tulisan pilihan jawabannya sapi di titik-titiknya. Oke, sip. Lalu yang kelima, contoh bentuk soal pilihan ganda yang akan Pak Guru tanya nanti di ulangan kenaikan kelas adalah, misalnya Pak Guru bertanya bahasa Arabnya lagi nih. Bahasa Arabnya jerapah adalah titik. Kita mengenalnya giraffe dalam bahasa Inggris. Lalu bahasa Arabnya apa guys? Oke. Misalnya Pak Guru berikan opsi pilihan jawabannya seperti ini nih. Misalnya A. Ba'udatun. B. Zarafatun. C. Nahlun. Ayolah. Pastinya udah bisa dong. Siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 1 kan rajin belajar ya. Benar sekali. Jawabannya adalah yang B. Betul. Kalau udah yakin jawabannya B, disilang B-nya. Apa tadi artinya bahasa Arabnya? Zarafatun. Maka tulisan zarafatun ya kalian tulis kembali di titik-titiknya. Zarafatun disilang dan ditulis. Pinter. Lalu kemudian yang keenam. Misalnya Pak Guru bertanya lagi tentang arti katanya nih. Arti kata filun adalah titik. Itu untuk bentuk soal pilihan ganda ya. Lalu di situ ada 3 opsi nih jawabannya. Misalnya arti kata filun adalah titik. Misalnya A. Apa ya? A. Unta. B. Monyet. C. Ikan. Ayo, filun itu apa artinya? Maaf. Tadi filun ya pertanyaannya ya. Oke, misalnya arti kata filun adalah titik. Misalnya A. Gajah. B. Monyet. C. Semut. Nah, filun. Ada tuh nama filun diabadikan oleh Allah menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Bahkan tertuang dalam sebuah kisah di dalam Al-Quran. Ayo, Al-Fil. Apa tuh artinya Al-Fil? Benar sekali, gajah. Jadi tadi di pilihan jawabannya ada di mana? A, B, atau C? A, gajah. Kalau udah yakin, disilang dan ditulis. Cakep. Lalu kemudian contoh yang ketujuh, misalnya Pak Guru bertanya tentang bahasa Arabnya nih guys. Nih hewan yang paling unik, lucu, imut, dan cantik dah. Kupu-kupu. Bahasa Arabnya kupu-kupu adalah titik. Oke. A. Ba'udatun. C. Zarafatun. Maaf kok dari A kalau suka C sih. A. Ba'udatun. B. Farashatun. Ataukah C. Zarafatun. Pasti tahu dong kupu-kupu. Apa jawabannya? A, B, atau C? Benar sekali B. Kalau udah yakin jawabannya B, maka disilang B.
B disilang. Apa tadi jawabannya? Farasyatun. Maka tulisan farasyatunnya ditulis di titik-titiknya kembali. Oke? Lanjut. Contoh yang ke-8, misalnya Pak Guru bertanya tentang arti katanya lagi nih. Misalnya arti kata ba'udatun adalah titik-titik. Guys, ba'udatun itu apa sih? Arti kata ba'udatun adalah titik-titik. Oke. A. Semut. B. Cacing. Ataukah C. Nyamuk. Yang mana nih? Atau jangan-jangan pilihan jawabannya nggak ada jawabannya? Insya Allah nggak mungkin. Insya Allah sudah Pak Guru cek. Insya Allah udah Pak Guru periksa berkali-kali. Insya Allah jawabannya sudah lengkap, sudah ada, dan insya Allah tidak ada kemungkinan untuk tidak ada jawabannya. Mudah-mudahan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan nanti ketika ulangan. Oke, ya, jadi ba'udatun itu artinya apa? A, B atau C? Benar, C. Nyamuk. Nah, lalu kalian kalau udah yakin silang dah tuh C-nya. C-nya disilang lalu tulis nyamuk di titik-titiknya. Oke. Ba'udatun artinya nyamuk. Contoh yang ke-9, misalnya Pak Guru bertanya lagi tentang bahasa Arabnya lagi nih. Misalnya Pak Guru bertanya tentang mamalia lagi. Bahasa Arabnya monyet adalah titik-titik. Tahu dong monyet, kera. Bahasa Arabnya monyet adalah titik-titik. Misalnya Pak Guru bertanya, misalnya Pak Guru kasih pilihan jawaban 3 nih. Misalnya A, kirdun. B, samakun. C, dikun. Kira-kira monyet bahasa Arabnya apa ya? Pasti tahu dong, kan rajin belajar. Ya benar, jawabannya adalah A. Benar. Bahasa Arabnya adalah kirdun. Lalu kalau udah yakin disilang dan ditulis di titik-titiknya kirdun. Oke. Langsung yang ke-10. Contoh yang ke-10 untuk pilihan jawaban. Untuk soal yang bentuknya pilihan ganda adalah misalnya Pak Guru bertanya tentang arti katanya lagi nih. Arti kata samakun adalah titik-titik. Oke, misalnya A, semut. B, ikan. C, burung. Samakun itu apa? Iya, benar sekali. Fish. Ikan fish, kucing cat, kupu-kupu butterfly, ular snake, capung dragonfly. Jadi samakun artinya adalah ikan. Benar sekali yang B. Lalu kalian silang yang B dan ditulis tulisannya samakun. Ini contoh aja, bukan soalnya yang beneran seperti itu. Contoh. Jadi anak-anak sekalian, itulah tadi contoh bentuk soal pilihan ganda yang jumlahnya ada 10. Gimana bentuk soal selanjutnya ya? Penasaran kan? Tapi sebelumnya yuk kita tepuk dulu guys. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Tepuk base camp. Ciku, paku, cikalakapia, cikalakapia. Alhamdulillah. Ada satu lagi nih guys. Sebentar lagi kita akan berkenalan dengan sebuah kurikulum baru. Yaitu kalau sekarang kita menggunakan kurikulum 2013, maka kedepannya ada rencana, ada kemungkinan kita akan menggunakan simulasi yang baru, kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Dimana di dalamnya kita akan lebih dikentalkan lagi nilai nasionalismenya terhadap negara dan cinta tanah air. Siapa nih yang cinta tanah air? Banyaknya. Masya Allah. Nah, sekarang Pak Guru berikan kalian tepuk NKRI. Tunggu dulu, NKRI itu apa sih? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tepuknya biar makin semangat cinta tanah airnya. Tepuk NKRI. Siap ya? Ikutin Pak Guru ya. Oke. Tepuk NKRI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bela NKRI harga mati. Oke, bela NKRI harga mati. Oke, siap. Tepuk, ulangi ya, sama-sama ya. Tepuk NKRI, tepuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Tepuk NKRI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bela NKRI harga mati.
Cakep. Nah, anak-anak sekalian, lalu bentuk soal yang kedua yang akan Pak Guru berikan kepada kalian pada ulangan kenaikan kelas khususnya pelajar bahasa Arab nanti adalah bentuk soal isian. Aduh, kayak apa itu bentuk soal isian? Tadi namanya bentuk soal pilihan ganda, sekarang bentuk soal isian. Nah, tenang. Kalau bentuk soal isian itu soalnya tidak ada lagi bantuan dari Pak Guru berupa pilihan jawaban ataupun opsi jawaban. Kalian berarti harus menjawabnya sendiri, menuliskannya sendiri, mengingat-ingat lagi di jawabannya. Kalau udah dapet baru langsung tulis. Jadi tidak ada pilihan jawaban lagi dari Pak Guru. Oke. Nah, untuk bentuk soal isian ini Pak Guru beri kalian 5 soal. Oke, jadi tadi 10-nya pilihan ganda, 5-nya ini adalah soal isian. Oke, contohnya gini nih. Penasaran nih kalian nih? Oke, baiklah. Misalnya soal yang ke-11. Soal nomor 11-nya adalah seperti ini, tentang bentuk soal isian. Arti kata dikun adalah titik. Arti kata dikun adalah titik. Ayo, tahu dong artinya dikun? Ya, benar. Itu tuh yang rajin bangun pagi tuh. Nama hewan yang rajin bangun pagi, bangun kita sholat subuh. Bahkan kemarin bangunin kita pagi-pagi buat sahur. Siapakah dia? Dikun. Ah, benar sekali. Artinya adalah ayam jago. Jadi ketika Pak Guru tanya di pertanyaan, arti kata dikun adalah titik. Jadi gak ada lagi pilihan jawabannya. Kalian langsung jawab sendiri. Apa tadi jawabannya? Ayam jago. Bener, tinggal ditulis ayam jago. Oke. Boleh juga jawab ayam jantan? Boleh. Ayam jantan, ayam jago? Boleh. Pak, kalau saya jawab ayam cowok, udah dah. Gak usah aneh-aneh. Ayam jago aja yang paling sering kita dengar, ataupun ayam jantan. Jangan diganti ayam cowok juga kali ya. Kan gak gitu juga konsepnya. Oke, ayam jago atau ayam jantan aja ya, yang familiar aja yang kita gunakan. Oke, itu jadi contoh bentuk soal ke-11 untuk isian. Selanjutnya nih, misalnya nomor 12 Pak Guru bertanya bahasa Arabnya kuda. Oke, misalnya gini, nomor 12. Bahasa Arabnya kuda adalah titik. Oke, ingat untuk isian, untuk bentuk soal isian tidak ada pilihan jawabannya. Jadi kalian ingat-ingat sendiri. Bahasa Arabnya kuda adalah titik. Ingat-ingat tuh. Kuda, yang ditanya kuda ya, jangan salah sambung. Kuda, hisanun. Kalau filen apa? Gajah. Kalau jamusun apa? Kerbau. Kalau bagorotun, sapi. Berarti kalau kuda, hisanun. Cakep. Kalau udah tahu hisanun, langsung tulis tuh. Jangan lama-lama, ntar keburu hilang dah. Langsung tulis hisanun di titik-titiknya tadi ya. Jadi misalnya kalau Guru nanya, misalnya di nomor 12, bahasa Arabnya kuda adalah titik. Kalau tahu langsung jawab hisanun. Ingat, santai, tenang je. Tulisannya boleh ditulis dalam bentuk bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Latin, yaitu hisanun. Hisanun. Hisanun gitu ya. Oke, sip. Lalu kemudian contoh soal ke-13 masih dalam bentuk isian nih. Misalnya Pak Guru bertanya, arti kata battotun. Arti kata battotun adalah titik. Nah, apa ya artinya battotun? Masih ingat dong? Masih. Itu tuh temannya dikun si ayam jago, temannya dari jatun si ayam betina, tapi dia pandai berenang. Kakinya berselaput, guys. Jadinya dia bisa berenang di air dengan cepat. Apa tuh? Battotun. Iya, bener. Apa? Bebek. Kalau kalian udah tahu bebek dan udah yakin jawabannya bebek, pastikan dulu ya. Kalau udah yakin, maka jawab tinggal tulis. Artinya bebek. Misalnya Pak Guru tanya, arti kata battotun adalah titik. Nah, di titik-titiknya tulis bebek. Oke? Ya, itu contoh soal. Itu contoh soalnya, bukan soal benerannya. Toh kalaupun misalnya ada sama, itu berarti tidak disengaja. Ini kan hanya review materi. Ingat, hanya review materi sebagai bahan untuk latihan di rumah. Lalu contoh soal yang ke-14. Misalnya Pak Guru bertanya tentang bahasa Arabnya lagi nih. Bahasa Arabnya ayam betina adalah titik. Nah, tuh ingat-ingat. Tadi bebek battotun, dikun ayam jago. Kalau ayam betina, masih ingat, alhamdulillah. Apa tuh? Dajajatun. Cakep. Maka kalau udah tahu ayam betina bahasa Arabnya dajajatun, tinggal ditulis dajajatun di titik-titiknya. Oke, langsung. Contoh yang kelima, yaitu untuk soal nomor 15. Bentuk soalnya isian adalah, contohnya misalnya Pak Guru tanya artinya lagi deh. Dubabun.
Arti kata dzubabun adalah titik. Arti kata dzubabun adalah titik. Ayo ingat-ingat, dzubabun. Apa itu dzubabun? Kalau nahlun itu lebah, kalau namlun itu semut, kalau ba'udatun itu adalah nyamuk, kalau farashatun itu kupu-kupu. Nah, kalau dzubabun apa tuh? Ciri khasnya dia bangsa serangga, kakinya 6 juga, bernapas dengan trakea. Tapi sayangnya guys, walaupun dia punya 2 sayap dan bisa terbang, dia ini suka banget mainnya di tempat yang kotor-kotor, hinggapnya di tempat yang kotor-kotor yang banyak bakteri dan penyakitnya. Sehingga dia kalau dia terbang ke tempat yang lain, dia membawa bakteri di kakinya. Nah, apa tuh? Udah tahu dong? Dzubabun artinya adalah lalat, bener sekali. Dzubabun artinya lalat. Lalat itu bahasa Arabnya dzubabun. Jadi ketika Pak Guru tanya arti kata dzubabun adalah lalat, jika ditulis lalat gitu ya, lalat di titiknya. Oke? Bisa? Bisa dong. Ya, itulah tadi 5 daripada bentuk soal isian. Walaupun isian jumlahnya cuma 5, tapi justru bobot nilainya, poinnya itu lebih besar daripada sekedar pertanyaan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda poinnya sedikit. Kemudian kalau isian poinnya sedang, lumayan lah ya. Nah, nanti ada yang bentuk soalnya justru poinnya, bobotnya terbesar dibanding di antara 2 bentuk yang sebelumnya. Kayak apa tuh? Penasaran kan? Sebelum Pak Guru menjawab rasa penasaran kalian, kita tepuk dulu. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Oke, tepuk badut. Hidung tomat, mata bulat, perut gendut, keol-keol. Iya, tepuk ayam. Petok-petok, pie-pie, kukuruk. Oke, tepuk NKRI. Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh. Bela NKRI, harga mati. Cakep. Nah, sekarang kita ke bentuk soal yang ketiga, yang terakhir. Nah, bentuk soal yang terakhir ini juga jumlah soalnya 5. Jadi total seluruh soal ada 20. 10 pilihan ganda, 5 isian, dan 5 esai. Oke, siap. Nah, kalau esai itu bentuknya gimana? Bentuk soalnya, pertanyaannya itu ciri khasnya membutuhkan nalar yang dalam daripada kalian. Kalian harus berpikir dalam, berpikir lengkap dengan hati-hati tentang jawabannya, sehingga akhirnya mendapatkan nilai yang bobotnya tertinggi. Nah, contohnya biasanya pertanyaannya itu ciri khasnya kalau esai itu kata tanyanya itu seperti ini. Apa, bagaimana, mengapa, kenapa, sebutkan, tuliskan, jelaskan perbedaan bla 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 dan seterusnya. Oke? Wih, bukan penasaran ya. Contohnya gini nih. Misalnya soal yang nomor 16 ataupun soal bentuk ketiga tentang esai. Misalnya Pak Guru bertanya tentang bahasa Arab, oke? Tuliskan bahasa Arab dari nama ikan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya nih ciri-cirinya gini. Tidak berkaki dan tidak bertangan, tapi jago berenang. Ayo diingat. Bentuk soalnya gitu tuh contohnya. Jadi dia membutuhkan nalar pemikiran yang dalam dari kalian. Jadi nggak sembarang langsung jawab ya. Misalnya Pak Guru tanya yang nomor 16 adalah gini. Bentuk soal esai. Tuliskan bahasa Arab dari nama hewan yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Ciri-cirinya diingetin, dilihat baik-baik. Tidak berkaki, tidak bertangan, ya, dan pandai berenang. Serta bernapas dengan insang. Oh, tahu dong, ikan. Nah, yang ditanya bahasa Arabnya. Ikan bahasa Arabnya samakun. Maka tinggal ditulis samakun. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau untuk soal esai itu membutuhkan pemikiran yang lebih kompleks dibanding hanya sekedar soal pilihan ganda ataupun soal isian. Sebentar. Bentar ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, mohon maaf ya tadi ada sedikit ya bisa dibilang selingan ataupun sekilas iklan tadi ya.
Kebetulan tadi ada semacam kurir yang kebetulan mampir ke rumah Pak Guru. Lalu kemudian ingin mengantarkan paket nih. Tapi sayangnya paketnya ternyata salah alamat. Bukan untuk Pak Guru, ternyata buat orang lain yang kebetulan nomor rumahnya sama nih. Hanya saja bloknya yang berbeda. Jadi dia salah alamat kurirnya. Mohon maaf. Jadi tadi terjeda sedikit sebentar untuk video pembelajaran. Oke, kita langsung ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya nah jadi tadi itu yang ke-16. Berarti jawabannya apa sayang? Tidak berkaki, tidak bertangan, pandai berenang dan bernapas dengan insang, yaitu ikan. Tapi yang Pak Guru tanya adalah bahasa Arabnya. Berarti kalian menjawab dan menulisnya apa? Samakun. Benar sekali, samakun di titik-titiknya. Oke, di tempat menjawabnya. Oke. Lalu kemudian bentuk soal esai untuk yang nomor 17. Misalnya Pak Guru bertanya tentang tuliskan perbedaan dari khorufun dan gonamun. Nah, ini kan butuh pemikiran nih, nalar yang tinggi yang dalam dari kalian. Jadi nggak sembarang jawab dong. Makanya nilai poinnya ataupun bobotnya Pak Guru kasih yang tinggi deh, tertinggi dari yang sebelumnya. Jadi yang nomor 17, tuliskan perbedaan dari hurufun dan gonamun. Apa itu bedanya? Kalau hurufun, iya benar sekali. Kalau hurufun artinya domba. Kalau gonamun artinya kambing. Ngomong-ngomong, domba sama kambing itu bedanya apa sih? Sama-sama mamalia, berkaki 4, melahirkan dan menyusui anaknya. Itu sama. Sama-sama makan rumput, tapi perbedaannya apa tuh? Perbedaannya adalah kalau si domba bulunya lebih tebal dan dia biasanya dapat mampu menghasilkan kain wool dari bulunya yang tebal tadi. Kalau kambing biasanya bulunya tipis. Dari segi fisiknya dia memiliki semacam kayak jenggot gitu ya di dagunya ya. Lalu kemudian juga bertanduk. Kedua-duanya sama-sama digunakan, dimanfaatkan oleh manusia. Dagingnya, bulunya, bahkan mungkin untuk keperluan yang lain. Nah, sama-sama digunakan untuk kaum muslimin untuk sebagai hewan kurban ketika Idul Adha. Sebentar lagi kita akan menjelang ataupun menghadapi hari raya Idul Adha. Semoga kita semuanya selalu disayangkan oleh Allah sehingga akhirnya bisa merayakan hari raya Idul Adha bersama. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Lalu kemudian untuk soal yang ke-18, misalnya Pak Guru masih bertanya tentang soal yang bentuknya esai nih. Misalnya nih, sebutkan 2 bahasa Arab dari kucing. Sebutkan 2 bahasa Arabnya kucing. Nah, jadi kucing ini menurut orang Arab, bahasa Arabnya itu ada 2. Ada sebagian orang Arab menyebutnya demikian, dan ada sebagian orang Arab lagi menyebutkan dengan yang berbeda. Tapi dua-duanya adalah kucing artinya. Nah itu misi buat kalian yang nomor 18. Misalnya Pak Guru tanya seperti itu. Sebutkan 2 bahasa Arabnya kucing. Ayo, apa itu bahasa Arabnya kucing? Iya bener, ada 2. Apa aja coba sebutin? Kitun dan hirun. Benar sekali. Kitun dan hirun, benar sekali. Ada seorang sahabat Rasulullah yang mana sahabat Rasulullah ini sayang banget sama hewan peliharaan yang namanya kucing. Karena dia sangat mencintai kucing, akhirnya dijuluki oleh Rasulullah dan oleh para sahabat sekitarnya itu dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya para kucing yang suka mencintai kucing. Nah, Rasulullah aja penyayang kucing, penyayang hewan, sahabatnya juga penyayang hewan. Masa kita nggak sayang sama hewan? Nah, siapa nih yang sayang sama hewan peliharaan? Alhamdulillah. Kakak Lutfa ternyata, adik Lutfa juga ternyata penyayang hewan. Tapi untuk sementara belum ada hewan peliharaannya. Baru 1 jenis yaitu ikan. Baik anak-anak sekalian. Lalu kemudian contoh soal nomor 19 nih yang bentuknya masih esai. Misalnya Pak Guru bertanya tentang tuliskan perbedaan antara namlun dengan nahlun. Namlun itu apa? Nahlun itu apa? Emang sih persamaannya ada. Sama-sama bangsa serangga, sama-sama kakinya 6, sama-sama bernapas dengan trakea. Tapi perbedaan artinya itu apa? Kalau nahlun itu apa, namlun itu apa? Tahu dong? Iya benar sekali. Maka kalian tulis namlun artinya semut, nahlun artinya lebah. Betul. Lalu yang terakhir, misalnya Pak Guru bertanya lagi dalam bentuk soal esai. Misalnya gini nih, tuliskan 2 bahasa Arabnya unta. Ayo, unta itu tuh hewan padang pasir yang sangat kuat
dan mampu bertahan hidup di tengah padang pasir di saat tidak ada banyak air di sekitarnya. Ya, tahu dua bahasa Arabnya unta? Benar. Apa itu yang pertama? Ibilun, dan yang kedua jamalun. Cakep. Maka kalian tulis ibilun dan jamalun gitu. Oke, adik sekalian? Ya, baik, alhamdulillah. Itulah tadi review materi mengenai persiapan ulangan kenaikan kelas pas genap bahasa Arab kelas 2 atau penilaian akhir semester bahasa Arab untuk kelas 2. Pak Guru berharap kalian bisa belajar dengan rajin, tetap semangat dari rumah. Jangan lupa konsumsi makanan, minuman yang bergizi sehingga kalian berenergi dan kuat ketika belajar. Lalu jangan lupa istirahat yang cukup tuh. Di samping rajin belajar juga harus gak boleh putus nih doanya kepada Allah Zat yang Maha Sempurna. Kalau Allah sudah membantu dan menolong kalian, kalian pasti lancar dalam menjawab. Betul apa betul? Betul kan? Baiklah anak-anak sekalian, kita tutup dan kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikuti selalu pembelajaran dari Pak Guru secara online bahasa Arab melalui channel YouTube-nya Pak Guru, yaitu Puji Bijay. Terima kasih anak-anak sekalian. Ilaliko, sampai jumpa. Ma'assalamah. Semoga kita semuanya diberikan Allah keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celana sirwalun, sepatu hiza, sandal itu naklun, rok